Saya hormati ya, dan kamu ketemu juga kan kalau orang tua kita ya, masuk orang mantap bekas topada kan mantan kades, kalau ketemu bini dia bisa diem ya. Makasih bang yang ada di sini dan kanti-kanti sekalian, saya mau kasih bisa ketemu macam Iko, tapi silaturahmi kita kok tidak boleh batasi kowe ya, sambil saya nak terus menghafal nama saya bisa enak ketemu di jalan. Justru kalau ketemu di jalan atau dimanapun, pas awak ingat awak duluan manggil, pas kanti ingat kanti duluan manggil. Ya bisa sungkan dengan saya kok macam itulah. Nah tepi jalan, nah, di masjid ada menentukan. Nah di rumah saya macam itu juga. Kemudian kita kok bersama berkumpul siang kok pasti punya niat yang sama. Macam mana batang hari kau bisa maju gitu. Ya. Pertama kita nak melakukan perubahan. Kita ada kata-kata arah baru. Arah baru itu ngapa dibuat arah baru? Karena selama ini kita anggap tentu arah. Dan tadi ya jelas-jelas kita banyak petani itu macam-macam tadi. Ada petani sawah, kebun, ada peternak, ada ikan kan di matahari kan. Dan itu tidak terurus dengan baik. Nah itu yang akan kita ubah ke depan. Tadi kita sepakati di sana bagaimana ke depan Pulau Raman itu jadi sentra kerbau di Provinsi Jambi. Sehingga besok orang di Jambi itu kalau nyebut Pulau Raman ada banyak kerbau itu. Balik ke sana Nah itu yang kita inginkan bahwa betul-betul dicapai di Pulau Raman. Kemudian di Batanghari ini apa yang kita ubah? Bagaimana silaturahmi pemimpin dan rakyatnya itu elok. Silaturahmi pemimpin dengan pemimpin lainnya juga elok. Silaturahmi pemimpin dengan ulama juga elok. Selama ini yang terputus di Batanghari. Nah itu yang kita ubah. Nah, kadang-kadang orang bertanya apa yang akan berubah kan? Apa tambah baik, apa tambah buruk? Ya kalau nyebut perubahan pastilah niat dan direncanakan tambah baik. Kalau tidak tuh kalau nyala elok, ngapa pula kita ubah? Yang ada lah. Nah, nyala elok. Nah, karena kita anggap kurang elok, maka nak kita ubah ke depannya. Yang pertama silaturahmi jadi elok. Karena selama ini kita jarang ketemu pemimpin hadir di desa kita. Atau kita nak kesana juga payah. Dia salah satu juga ngatasi kesibukan tadi, itu akan membuka rumah dinas bupati setiap Jumat bagi masyarakat untuk hadir ke situ ngadukan masalahnya. Silaturahmi dengan pemimpin. Karena rumah dinas itu rumah rakyat kan. Jadi rakyat itu merasukannya di situ. Nah, itu yang nak berubah. Kemudian tentang pendidikan. Batanghari ini kan tidak ada pendidikan untuk generasi tadi. Saya sampaikan tadi yang sampai boy. Bagaimana anak tamat sekolah ini diberi skill tambahan gitu. Sehingga dia bisa mandiri, bisa tidak tergantung dengan mak ayahnya lagi. Sekarang sampai kawin masih tergantung dengan mak ayahnya. Kalau macam itu ya ayahnya kawin lagi. Menunjuk kan? Karena ayahnya juga biayanya. So, kita anak muda kita jangan sampai jadi pengangguran lagi. Nah, kemudian apa lagi? Pendidikannya juga. Banyak anak dusun-dusun gitu kok. Kebetulan semangatnya ada, niatnya kencang nak sekolah, tapi kebetulan orang tua yang ada mampu. Besok akan kita biayanya sampai tamat kuliah, sehingga besok lahir lagi calon bupati dari Pulau Raman, ya, anggota dewan dari Pulau Raman. Jadi salah satu tugas pemimpin itu adalah menghasilkan pemimpin lain, bukan di dalam rumahnya, baik. Nah, ini Batanghari ini kita terjebak di dalam rumah, telah betul-betul. Maka saya sampaikan, kalau saya dibuat Tuhan jadi, maka bini saya tidak akan jadi anggota dewan. Dulu saya tidak akan, ipar saya tidak akan. Anak saya betul Pak Sikci juga akan jadi anggota. Kenapa? Karena itu hak orang lain. Nggak boleh kita ngambil juga lo juga. Habisnya gitu lah. Macam orang Batanghari lain udah bilang kongsi be. Tuan Batanghari kan. Nah itu yang nak kita ubah. Kawan-kawan, kanti-kanti sekalian, tolong ini kita sampaikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat kita sadar bahwa punya Batanghari itu galau-galau. Bukan sekelompok orang yang punya Batanghari. Orang Pulau Raman itu milu juga kongsi. Nah, sebagai selama ini tidak kebagian kita kongsi kan. Adalah sekop pegawai negeri Bang Firdaus sekolah pucuk jelas jabatan kecil kan. Terlepas Bang Firdaus macam mana. Sian kau nengoknya kadang-kadang. Nah, jadi ke depan bagaimana kita didik. Jadi itu tadi. Saya kok sebenarnya tidaklah wajib jalan bupati kok. Cuma nengok keadaan itu marah kok gitu. Nyola terus macam kita udah milih kongsi kan. Sambil marah nyolok sebenarnya. Nah, jadi ke depan sama-sama kita berusaha. Pastilah kita bisa bersuara, niat kita sama. Nak melakukan perubahan. Dan siapa yang bisa mengubahnya? Orang Batanghari lah. Saya dewan adalah belum. Tidak. Kalau ada Bang Harmain tadi adalah semua kanti di sini sama-sama kita melangkahkan kiri bersama. Kemudian dalam perjuangan ini pasti ada godaan, pasti ada adu domba, pasti ada gangguan. Nah, kawan-kawan ingat, kalau ada masalah, rembukan cepat sama-sama. Karena agama kita ngajarkan
kebaikan yang tidak terorganisir itu akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Nah, maka kita melakukan pembuatan tim lah namanya itu. Kalau saya nyebutnya kawan gitu lah, kanti gitu. Itu bagaimana kita kebaikan itu diorganisir sehingga dia bisa nularkan kepada orang lain. Nah, aku ajarkan Pak Lukman lah. Kita awak kan cuma ngulang juga, ya, cuma ngulang cakap Ustadz dengan imam-imam kan. Nah, kita organisir kebaikan kok sehingga kita bisa mengalahkan kejahatan ini. Jadi kalau ada godaan, ada adu domba, macam ada tuh, namun trik politik, ya, macam itulah. Nah, tapi saya yakin masyarakat Batanghari 2 kali sudah kita survei, pertama 68, yang kedua 70% pengen berubah. Dan kita nyari yang 70% itu siapa orang ini. Tadi ada Bang Jalil, ada Wak Draman kan, nah, kawan-kawan ini nyebarkan lagi ke sanak saudara yang ada di Pulau Raman. Itu baik. Tugas kita sampai ke bulan 10 itu baik. Bahwa hidup kita harus berubah. Kita tetap jadi petani tapi petani yang sejahtera. Anak kita yang tamat sekolah cuma dapat kerjaan. Itu baik disampaikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat sadar deh bahwa selama ini terabaikan. Itu yang kita bangkitkan. Nah, kaget di bulan 11 baru kita lakukan hal lain lagi. Tugas itu baik. Macam mana kita solid, kita nyebarkan kebaikan untuk melakukan perubahan di Kabupaten Batanghari. Karena saya yakin Pulau Raman kok masih tinggi pemberontakannya. Ya, tiap ayat dalamnya itu bisa keluar. Apakah kita nyaman dengan keadaan itu? Pasti tidak nyaman. Untuk membuatnya jadi nyaman, kita harus rebut kekuasaan nih. Karena cuma kekuasaan yang bisa main jalan tuh. Kita yuyuan tidak ketelap, sumbang-sumbangan. Karena gedang biayanya kan. Yang bisa tuh pemerintah main. Yang buat gitu anak-anak kita pada ngaji, yang bisa cepat itu pemerintah. Memang bisa kita ngajarnya, cuma kita kadang-kadang ada ahli nyaman. Kita pasal kita ngaji guru. Nah itu Bang Amin, salah satu programnya besok guru ngaji malam kok. Kita naikkan penghasilannya, tapi juga ngajar siang, ngajar ke SD. Supaya mau tidak mau orang itu belajar. Dia budak gini nanti dipaksa, dia pecut juga ngadu gizi. Paksa macam itu, kalau nyoda terpecut ngaji tidak naik kelas. Nah, oh takutnya. Kalau disuruh ngaji malam, kadang mak ayah sempat antar. Anak lah segan, mak ayah segan pula, lengkap lah. Sehingga kan lebih banyak tukang ngaji bisa dusun gitu kan. Itu yang harus kita baik juga. Nah, jadi kayaknya kita sama-sama ngobrol macam kau, dan saya yakin kau lah kanti saya di Pulau Raman. Dan kita niatkan silaturahmi dapat sekobe. Mau saya sampaikan tadi, kalau dibuat Tuhan jadi pun, kita tidak ada pembubaran tim. Karena kawan tak boleh bisa dibubarkan. Niat kita nyari kawan tadi. Karena saya sangat meyakini silaturahmi yang baik itu akan memudahkan urusan, memudahkan rezeki dan memanjangkan umur kita. Kita orang Islam udah nerapkannya, orang Barat nerapkannya. Cuma bahasanya beda, komunikasi dan koordinasi. Sebenarnya silaturahmi itu lengkap di dalamnya, galonya ada. Termasuk memuliakan orang tua, orang alim kan ada di silaturahmi juga. Nah kita selama kita nerapkannya. Nah mulai kini itu kita terapkan. Bahwa manusia itu sama. Tadi ada bakso tadi yang tidak bisa dilawan tuh orang kaya, orang kuasa dan orang gila. Salah tuh, itu ajaran Belanda dulu. Buktinya mana salah? Soeharto yang kuat, berkuasa, kayo-kayo, kalau tangan dia rubuh dia. Zaman kini itu yang tidak bisa dilawan itu cuma orang gila. Karena kalau kita melawan orang gila, sangka orang kita gila. Enak. Kalau orang kuasa, orang kaya itu tidak ada beda aja gitu. Sama manusia, ya kan? Karena Allah cuma nengok orang itu dari sifatnya, budi pekertinya, tidak ada nengok dari harta dan kekuasaannya. Nah, itu dirubah tuh. Mana tadi dia dong? Azori. Itu ajaran Belanda supaya Indonesia tidak berani berjuang. Sehingga didoktrin lah itu. Nah, dilanjutkan lagi di zaman sekarang oleh rezim-rezim. Kalau bahasa orang Nusun ini dinasti. Ditakut-takuti lah kayak aku jangan sampai ngambil kekuasaan dia. Diteruskanlah bahasa-bahasa itu tadi, bahasa Belanda itu. Nah, itu harus kita tinggalkan itu. Kita pengen ke depan, setiap pilkada ada lagi rakyat Batanghari ini ketakutan. Orang tua yang anaknya honor, takut anaknya kena pecat. Tak boleh lagi. Karena itu hak mereka untuk milih. Ya, pejabat disuruh ke sana sini nyari tim segala macam kan. Tak boleh lagi ke depan, tak boleh lagi macam itu.
Sudah tu pejabat tak boleh dekat bupati, ya, apalagi dekat bini bupati. Kapan kita bergawe? Awak tengok ada camat ngantin bini bupati bergawe ada kerja gitu. Awak kalau buat Tuhan jadi bisa dulu saya pecat tu. Kapan kau dengan masyarakat? Kau dekat aku lah terus. Ya kan? Boleh. Maka saya kadang-kadang tanya ke desa tu, pernah tak ketemu dengan orang dinas pertanian, orang dinas peternakan? Sering jawabannya tak ada. Berarti tak pernah diurus saja di orang kau tadi. Ke depan tu harus kita ubah. Tak bisa lagi macam itu. Yang namanya pemerintah, yang namanya pegawai negeri itu harus ngurus urusan rakyatnya. Karena digaji untuk itu. Bukan ngurus urusan bosnya baik. Ya kan? Bosnya cuma sebagai komandannya, ya kan? Nah, tapi pemerintahan tuh kalau kata orang Swedia sama dengan ikan. Kalau palanya busuk, insang itu busuk lah sampai ke buntutnya. Nah, mudah-mudahan ke depan matahari kok palanya loh. Ini dia dulu busuk kan? Nah, ini kalau kita beli ikan ini kan insang ya kan? Nah, kalau busuk insang itu busuk lah sampai ke buntut. Nah, mudah-mudahan ke depan matahari palanya loh. Sehingga buntutnya loh. Kalau buntutnya rapi dikit masih bisa dimakan ya. Tapi kalau insang tuh lah busuk itu jangan dimakan lagi tuh. Mati gitu makannya. Ya, nah, itu ke depan sama-sama kita suarakan macam itu. Karena saya yakin kawan-kawan nih, kanti-kanti ini punya niat yang sama dengan saya. Nah, saya tidak akan bisa mengubah matahari ini tanpa kawan-kawan semua. Apa kan tidak akan berlaku. Siapa yang bisa mengubah matahari? Orang matahari lah. Matahari kau dulu daerah percontohan. Di antara 27 kabupaten kota di Indonesia dia masuk percontohan. Sehingga orang itu dibanding matahari. Pertaniannya elok, jalannya elok. Ini tidak lagi. Terpaksa kades kau pergi ke negara lain. Kita nak balikkan lagi matahari itu macam dulu. Sebagai kabupaten tua, tempat orang belajar. Jadi mana orang nak belajar? Sawahnya biar airnya susah mengeluarkannya. Nak belajar macam mana? Belajar buat tanggul gitu kan. Tak bisa lagi. Nak berkebun lah payah. Besok kita sepakat tadi Pulau Raman jadikan sentra ternak kebun. Ya, sehingga ada kebanggaan kita kalau semua orang di Jambi. Kalau nak orang matahari ditanyakan 2 kali survei saya itu sebagai orang matahari apa yang dibanggakan saudara? Tak ada jawaban. Kalau disebutkan kata-kata matahari apa yang teringat oleh saudara? Nomor 1 jalan buruk. Nomor 2 baru sungai, kalah sungai itu. Nak jalan buruk. Karena rupanya 70% jalan matahari itu dalam keadaan rusak. Dan kebagian lah sebagian Pulau Raman dari 3 kilo. Tidak, nunggu rusak kebagian juga. Pulau Betung kebagian juga kan. Nah, selat sama sawah yang gitu tuh, terlantar juga. Sementara ini aja di orang banyak. Sering calon kepala daerah nyebut ekonomi kerakyatan. Dia tidak tahu arti ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Kalau pemerintah matahari ini berpihak kepada rakyat, berarti dia harus ngurusi pertanian tuh. Karena rakyat hajat hidupnya banyak di situ. 80% lebih. Tak boleh ngurusi yang lain dulu. Yang duluan kok. Memang kita ke depan orang susah tetap kita bantu. Tapi kita rancang supaya dia lepas dari kesusahan tuh. Karena yang namanya bantuan itu tidak ada bukan muat senang sudah. Itu melepas sesak baik. Ya, 600.000 sebulan. Melepas sesak baik itu tidak bisa muat senang. Yang bisa muat senang itu penghasilannya naik. Kadang-kadang orang ngeluh kok gini barang pada naik. Mahal kalau kata. Mahal murah itu bukan tergantung harganya, tergantung duit dalam kantong gitu. Kalau duit kita banyak murah lah kalau barang. Kalau duit kita dikit galau mahal kan? Ya, macam itu. Karena saya ini latar belakangnya ekonomi. Nah, itu yang bagaimana ke depan kita petani kita sejahtera. Bisa petani kita naik haji dari hasil sawahnya, dari hasil kebun. Ini ada banyak lagi yang macam itu. Bisa dijokolahkan anaknya dari hasil pertanian. Itu yang kita rencanakan ke depan. Memang matahari itu agak konflik, ada penyakit lengkap. Mana jalan buruk, mana sawah elok kan. Maka saya sampaikan ke depan Bupati Matahari kau tidak bisa dia andalkan APBD. Dia harus badek nyemput ke atas duit APBN. Kan tidak terlalu lagi di APBD untuk main penyakit yang terkumpul 20 tahun kok. Kamu penyakit ini dikit-dikit selama 20 tahun nah meledak lah tahun ke penyakit itu. Nah, tapi sama-sama kita niatkan, kita yang mengobati, kita yang mengobati penyakit itu. Kita nak lagi ketemu banyak orang susah pada orang senang. Kita kok di dusun gini tahu kandisan be, tahu kandisan ya, sambil ketawa tuh nangis gitu kan. Karena banyak sanak saudara kita susah. Nah, ya, ayo komunikasi gitu ke jalan terus. Dan yang ada kawan-kawan dibuat di tingkat kecamatan itu bukan karena lebih pade, kebetulan tinggal di pusat kecamatan untuk memudahkan koordinasi gitu buat lah. Ada di tingkat kabupaten, jangan ada dong. Yang di kabupaten juga bukan karena lebih pade, memang kebetulannya tinggal di situ.
Kayaknya datang lah ke situ lagi kan. Dan memang 3 desa, ada 2 desa kita kok agak aneh dikit. Ini terpencil dari matahari kan. Nah, jadi kalau ada benian aman, udah sampai ke situ. Ya kan? Agak tinggi dikit nih kalau sampai. Nah itu dari saya, kita sama-sama kita diskusi bagaimana langkah kita ke depan. Yang jelas, itu tidak ada, kita belum strategi macam-macam. Strategi kita bagaimana membangkitkan semangat orang matahari, bahwa matahari itu punya kita. Kita harus mengubahnya. Kita harus buat masyarakat sejahtera. Nah, itu baik. Yang pertama yang harus kita sampaikan kepada orang banyak. Kakek yang ada lagi strategi berikutnya kita sampaikan lagi. Nah, jangan dulu, jangan berat amat gawe. Nah, dan gawe kita kok jangan tinggalkan gawe hari-harian, tetaplah yang ke sawah tetap ke sawah. Yang menurut kebun tetap menurut kebun. Tidak usah ditinggalkan dia, enggak. Nah, jangan pula ganggu macam itu tadi. Terima kasih sekali lagi karena awak kau orang tua masih nak, apalagi kita yang muda kan? Ya pada mana? Kalau sama dengan gawe wak yang lama dulu lah dirintis ya kan? Macam mana niatnya? Kalau yang tua nak, masa yang muda tak nak. Apalagi kamu tu, omongan kamu tu boy, kamu yang akan meneruskan matahari ke depan. Kalau tidak kamu dulu ada galau-galau gawat kita. Ada besok bupati itu pasti didatangkan orang lain. Karena kita anak ni, mungkin sampai tadi, sampai 3 kali kita kok dijanjikan masih nak juga. Kacau. Masuk lagi ya. Iya, masuk ke lubang itu terus kan. Itu dah saya, makasih banyak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta yang ke dengan bapak tu, maaf ngomong lah pak, Pulau Raman kau 3 kilo cuma nyopak dari Pulau Raman kau tu cuma 3 kilo jauhnya. Berapa lamanya dari bapak saya dulu tak ada tulang lagi pak kuburan. Sudah tu kakak saya lah mati saya, sekarang lempanan tulang. Memperjuangkan untuk memiliki bangunan dari kaos ke desa kaos itu minta aspal sampai sekarang tak ada pak. Tidak diperdulinya. Jadi macam mana pak kami kok? Desa kami kok. Katakan ketinggalan kami tanpa dana kami sampai ke provinsi pak. Demi Allah. Berarti dekat pak. Dah ada jauh dah. Dalam marah. Pokok resiko. Kalau resiko mana itu? Marah, kan? Marah kau orang yang berjanji. Iya, banyak marah kau orang berjanji. Iya. Iko nasib kami desa Pulau Raman kok. Pernah berjanji. Bukan saya, pula pengalaman ya kan? Karena setiap manusia itu berbeda-beda. Betul. Tinggal kita milah-milahnya yang mana. Kemudian pemimpin itu secara agama perintah Tuhan yang dituntut itu keadilannya. Kalau bantuan itu judulnya kepada orang miskin, bagaimana data orang miskin itu valid? Maka ke depan kita akan buat data orang miskin itu per 6 bulan sekali. Sehingga yang dulunya miskin mungkin kini dah lapang. Yang kini lapang bisa jadi besok miskin. Ya kan? Kalau di 6 bulan sekali mudah-mudahan tidak ada lagi yang salah. Ya kan? Nah, kemudian dalam rangka kita berjuang yang saya sampaikan tadi bahwa saya nyari kawan. Ya kawan itu lain pula versinya. Yang kebijakan pemerintah tetap kebijakan pemerintah. Kalau kawan ada hajat hari baik bulan baik kita punya rezeki lebih itu lain pula. Ya. Jadi saya akan sangat proporsional memisahkan antara jabatan saya dengan silaturahmi kawan saya. Nah itu bang, itu yang saya janjikan ke Bang Idris. Iya. Bagaimana kalau yang judul bantuan untuk orang miskin harus dapat ke orang miskin, tapi datanya kita baik. Jangan pula gara-gara kita menang orang tu tak bisa makan, nyo tak do nak ajum kita tak ada bagi bantuan salah. Karena kalau pemimpin yang adil dia duluan pada ulama aku masuk surga. Walaupun mayangnya kalau terlambat. Ya, tapi harus tetap mayang. Nah, itu Bang Idris ya. Jadi hubungan kita silaturahmi sesama kawan tetap kita jalin. Nah, bisa jadi bantuannya dalam bentuk lain, misalnya ternak kebo tadi bantuannya. Kalau Bang Idris tidak ada miskin, tidak mungkin saya kasih bantuan untuk orang miskin. Berarti saya sama berdoanya jadi miskin. Bagaimana bantuannya terhadap usahanya tadi, supaya dia terasa nikmat berkawan tadi kan. Nah, bantuannya dalam bentuk lain bang. Jangan pula orang miskin di Pulau Ramanku 200 orang kira kita menang kita ganti kalau. Nah, ada, tapi kita palitkan datanya sehingga tidak dapat pada orang yang salah. Ya kan? Nah, itu aja. Kita niatkan macam itu. Kita harus akhiri politik balas dendam dulu Bang Idris. Tidak boleh lagi, karena balas dendam itu bukan gawe manusia, gawe setan. Ya, masa kita gawe setan, salah pula gitu. Awak takut dengan Pak Lukman kalau karena jadi imam kan? Ya, nah, gimana sih ya? Tapi saya niatkan dan saya janjikan silaturahmi kita tetap jalan terus. Ya, nah, mudah-mudahan tidak ada bakalah lah Bang Idris ku ngempas handphone depan saya.
Karena kalau jenam pas yang pendapat saya terpaksa belikannya yang baru pula. Apa gitu kan? Karena bukan kawan dia macam itu pasti resikonya. Bukan kawan tuh macam itu. Senang sama senang, susah sama susah kan? Nah, kini karena dalam perjuangan pasti sama-sama susah. Jangan sampai pas ada senang dan tidak berbagi. Itu salah tuh galak ganti kau macam itu. Ya, susahnya serempak, senangnya dewean lah. Itu kita rubah besok. Mangkok kita tenang munyara baru tadi. Nah kita rubah. Yang selama kau tidak tepat janji, kita buat jadi tepat janji. Sama-sama kita jago niat tadi. Ya. Saya sampaikan tadi, saya niat tidak nyari tim, nyari kanti tadi. Supaya hubung gitu loh, selamanya sampai kita mati. Ya tak? Kalau bagi diri sendiri, kesel selama kau wajar lah. Ya tak? Kesel lah diterlitak kan? Ya, bersuara pun ditetalai ganti, ya wajar lah. Jadi bagi diri sendiri ya? Ya tak? Nah, coba pula. Siangkau, awak berjanji kaki lo tuh bukti. Nah, kayak kalau pas tahun lagi, tak perlu. Deal. Kau nyombong cekam lagi ya, itu kan? Nah, karena kita bakal bersuara kok. Karena daftar hadir itu akan saya masukkan ke komputer saya. Kalau saya tidak sempat ke Siko, yang Siko saya undang ke rumah saya. Tetap bersuara. Karena silaturahmi itu salah satunya harus bersuara tuh. Nah, sama awak nyaga dia awak, abang nyaga dia abang. Ya. Ada saya marahin lagi bang. Ya. Jangan ketemu. Jangan ketemu ya, baru lah marahin. Santai bang. Ya. Bang ya, udah tempat dulu ya. Bang, itu masuk kita ganti baru. Mama ini, tapi yang paling kerja lagi lah. Rusak. Iya,